Jam 13.20. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkuliahan perdana Bahasa Inggris Hukum, kita mulai absen saja ya. Nur Afni Ersaru, tidak hadir ya. Terus yang kedua, kemarin, Ada, Bu. iya Bapak. Pak Sumarlan dari mana ya? Saya asal dari Palembang, Bu. Oh jauh ya Pak. Kok bisa kuliah di Mekonga? Kemarin itu direkomendasikan oleh pihak dari mana ya? KPT Dari ya? iya ya. Oh, Jadi gitu. direkomendasikan ke Institut Mekonga. Kerjaan Bapak saat ini apa? Itu sekarang kerjanya langsir pabrik Ya? di pabrik-pabrik. Oh ya di pabrik ya. Jadi Bapak gimana perkuliahannya bisa masuk terus atau bagaimana? Insya Allah bisa, Bu. Bisa diluangkan lah waktunya. Jamnya ya? Ya jam-jamnya. Karena saya melihat perbedaan waktu ya, WIB sama WITA. Jadi Oh iya, ada kalau perbedaan. ya kalau di sana 13.20 berarti di sini 12. 12. Iya. Berarti dimajuin aja Ya, ya, Pak. ya dimajuin. Jadi jam 10 ya, jam 10 pagi di sini, tapi jam 9 di sana, Palembang. Bisa begitu? Ya, ya, jam 9 sini. Ya. Pagi aja ya. Karena Itu kalau ya siang, terse- karena kan jam 11.12 makan siang ya, Pak. Iya, pokoknya nggak nanti ganggu pekerjaan juga Bu sini. Nggak pekerjaannya ganggu, nggak ganggu, nggak jam ganggu berapa? pekerjaan karena kerjanya santai sih. Oh, santai aja. Kerjanya ya kerjanya dari jam 8 sampai jam 5 sore. Ya. Waktunya bebas, nggak terlalu paku. Oh, nggak ada part apa full full banget ya, Pak. Ya Bu, nggak full banget. Jadi di sini nih bebas terserah kayak gitu. Begitu. Karena kita yang ngatur. Ya, kita yang ngatur. Oke, nanti saya majukan ke mungkin jam 10 11 lah. Jam 10 ya. Ya, Oke, Pak siapa ini? Pak Rudi. Ya Pak Bu, Rudi, ya Bu. Pak Rudi dari mana ya, Pak? Saya Saya kenalan dulu. dari Manado Bu. Manado ya, Pak. Oh, jauh juga Ya, dari Sulawesi Utara. iya. Bu. Bapak kerja di mana, Pak? Saya karyawan swasta. Karyawan swasta. Iya.
Oke, jadi ini perkuliahan perdana. Untuk mata kuliah bahasa Inggris hukum berarti cuman prodi hukum aja ya? Campur. Campur dengan prodi kewirausahaan. Oh ya, campur dengan prodi kewirausahaan. Ini ada 8 orang, belum ada yang masuk. Ini cuma 2 orang ya. Jadi nggak apa-apa, saya jelaskan dulu Iya, perkuliahannya. Siap. iya. Hmm. Sudah muncul di layar ya? Belum, Bu, belum Belum. muncul. Belum. Ya. Hmm. Sudah masuk atau belum? Hmm. Belum masuk. Ya, belum muncul. Di mana sudah ada? Sudah ada ya, Pak? Sudah muncul. Udah masuk. Oh iya, saya jelaskan dulu ya tentang kontrak perkuliahan. Jadi aturan mengikuti perkuliahan daring atau online disarankan menggunakan laptop atau tablet karena kita menggunakan PowerPoint. Jadi untuk memperjelas. Terus yang kedua masuk ke Classroom tepat waktu sesuai jam pelajaran. Menyalakan video ini yang penting suaranya. Menggunakan tutur kata yang baik, berpakaian rapi, mengikuti perkuliahan hingga akhir, dilarang bermain gadget. Jika terlambat, dapat melihat video pembelajaran melalui YouTube. Terus kontrak perkuliahan. Jadi setiap pertemuan itu ada tugas meringkas, atau kuis, atau tugas kelompok, presentasi, atau membuat makalah atau proposal. Jadi dari pertemuan pertama ke-6 ada tugas. Terus pertemuan ke-7 itu UTS, ujian tengah semester. Ada latihan soal, biasa 10 nomor. Jadi nilainya itu setiap pertemuan 5% untuk kehadiran, 2% kehadiran, dan 3% tugas. Jadi 5% nilainya sempurna. Terus ditambah atau diakumulasikan ke dalam nilai UTS 20%, 20%, jadi 14 pertemuan ditambah jika nilainya 80% sampai 100% nilainya itu A.
79, nilainya 79 sampai 70 itu B dan seterusnya. Terus ya ini bisa dilihat profil saya di satu pendidikan hukum pidana Universitas Muslim Indonesia di Makassar, S2 Hukum Tata Negara, di Kendari Universitas Haloleo. Jadi jabatan saya di Institut Mekonga itu dosen, dosen tetap. Jabatan strukturalnya Kepala Biro dan Kaprodi Hukum. Terus jabatan penunjang itu Kepala Satuan Tugas PPKS di Perguruan Tinggi Institut Mekonga dan Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum. Jadi sampai sini ada yang mau bertanya, Bapak? Mungkin terkait kontrak perkuliahan? Untuk absensi tadi berapa Bu? Absensi sama Iya, tugas-tugas berapa persen? tiap pertemuan itu kalau hadir ya Pak 2%. Kalau mengerjakan tugas itu 3%. Jadi 5% untuk pertemuan setiap hari. Diakumulasikan ditambah dengan 14 pertemuan itu yang ada nilai 20% nilai UTS dan UAS. Jadi kalau misalnya 14% nilainya sempurna itu 100% jika hadir dan mengerjakan tugas. Tapi ini tergantung jawabannya UTS-nya juga kalau benar semua ya. Kalau ada yang salah mungkin bisa berkurang. Tapi kalau nilainya 80% sudah termasuk A begitu. Tapi penilaian setiap dosen berbeda. Kalau untuk saya seperti ini, Pak. Oke, baik, baik, lanjut saja ya. Tadi perkuliahan Pancasila seharusnya kan semua prodi, tapi saya lihat di Siakat cuman prodi hukum yang masuk Pancasila, pendidikan Pancasila. Ya, lanjut, saya akan share materi bahasa Inggris. Hmm, Sudah ada ya, Pak? belum Materi muncul bahasa ini. Inggris. Ya, muncul untuk Sudah muncul materi. ya? Ini baru yang tadi yang di kategori penilaian. Ya, kurang kedengaran, Pak. Yang muncul di layar ini Bu, baru hanya yang tadi, yang kategori penilaian itu untuk materi bahasa Inggrisnya belum muncul. Oh, belum. Tunggu Ya, dulu ya. Yang munculnya masih kontrak Bu, kontrak perkuliahan. Kalau yang materinya belum. Oh, begitu. Tunggu ya. Gimana, sudah muncul? Sudah ya? Udah Bu, udah muncul Bu, sudah, sudah. udah masuk. Jadi materi bahasa Inggris hukum ini kita combine dengan hukum. Jadi bahasa Inggris umum dan eh,
bahasa Inggris hukum. Jadi materi pembelajaran yang pertama itu noun dan pronoun. Kata benda dan kata ganti. Mungkin di sini Bapak pernah belajar bahasa Inggris di luar. Atau kursus, pernah ada yang kursus di luar ya? Pernah belajar bahasa Inggris sewaktu SMA Kalau belajar Untuk ya dasar kalau pernah. ya dasar aja. Kalau kursus enggak. atau mungkin sudah lupa-lupa ya Pak? Ya lupa-lupa. Mungkin udah lama ya. Mm-mm. Jadi kalau mata kuliah bahasa Inggris ini hanya 2 SKS. Ini diharapkan untuk dapat nilai A karena SKS-nya ini cuma 2 SKS. Baik, saya akan jelaskan. Ini materinya mudah saja. Ini materi noun dan kata ganti pronoun. Ini pernah dipelajari di SD, SMP, atau SMA. Noun dan pronouns. Jadi noun itu kata benda. Bisa berwujud, tidak berwujud, dan dapat dihitung dan tidak dapat dihitung. Terus pronoun itu kata ganti, petunjuk, penghubung, kepunyaan, refleksi, atau kata ganti tanya. Kata ganti kata benda umum seperti bag bisa disebut dengan common noun. Terus yang kedua kata benda kelompok. Ini contohnya tim, people, orang. Terus yang ketiga, kata benda nama diri seperti nama orang, nama negara. Material noun ini yang bendanya tidak dapat yang dapat diukur seperti water, air. Terus kata benda tidak berwujud itu seperti beauty, kecantikan. Hmm. Ini contoh kata kerja ditambah dengan akhiran. Kata benda yang berakhiran food. Kata benda jamak dan plural ini ada dua, irregular dan irregular. Regular noun itu contohnya gelas. Gelas. Irregular noun contohnya ini yang tidak beraturan. Misalnya kurikulum. Terus uncountable noun itu tidak dapat dihitung seperti some, beberapa, much. Terus selanjutnya itu kata ganti atau pronoun. Kata ganti jenisnya itu
kata ganti orang, petunjuk, penghubung, kepunyaan, refleksi, dan kata ganti tanya. Contohnya personal pronoun ini ada dua bentuk, singular, bentuk tunggal, dan bentuk jamak. Jadi singularnya itu I, you, he, she, it. Saya, kamu, dia. Bentuk jamaknya we, you, they. Terus contoh kalimat personal pronoun. Jadi I work every Monday to Friday. Contoh demonstratif pronouns. This, that, bentuk tunggal. This, those, bentuk jamak. Contohnya, those who are intelligent must be successful. Siapa yang tekun pasti berhasil. Selanjutnya relatif pronoun atau kata ganti kata penghubung. Misalnya kata ganti whose. Di mana. He can choose the room which he likes. Dia dapat memilih ruangan yang dia suka. Berarti which ini menggantikan tempatnya. Atau sebagai keterangan tempat. Who contohnya who pengganti subjek orang. Contohnya the thief who escaped from jail yesterday was killed. Pencuri yang melarikan diri dari penjara kemarin dibunuh. Berarti kata who ini menyamarkan nama orang. Jadi ditulis yang. Terus kata ganti subjek atau orang atau hewan. Contohnya this is a beautiful ring that I like to wear it. Ini adalah sebuah cincin yang indah yang saya suka memakainya. Yang di sini berarti bendanya. Jadi supaya untuk tidak mengulang kata yang sama. Ini kata bendanya, kata ganti bendanya ini. Jadi dipakai that. Terus whose untuk menyatakan kepemilikan atau kepunyaan orang. I have a white car whose tail is long. Saya mempunyai seekor kucing berwarna putih. Yang ini untuk menggantikan seekor kucing. Jadi supaya kalimatnya itu tidak ada dua frasa, jadi digabung dengan kata yang. Jadi kalau misalnya dua kalimat, saya mempunyai seekor kucing berwarna putih. Terus kalimat kedua, kucing itu berekor panjang. Jadi kata penghubungnya, kata ganti hewannya itu yang. Seperti itu juga dengan where. Where-nya ini di mana? Tempatnya. Seperti itu juga dengan possessive pronoun. Misalnya I itu kata ganti orang bisa digantikan dengan my, you dengan your, he dengan his, she dengan her, it dengan its, we dengan our, they dengan their.
Misalnya, this is her book. Di sini tidak pakai lagi sibuk ya, karena ini menggantikan peranannya sebagai kata ganti orang, kata ganti perempuan. Kalau possessive pronoun berarti berubah jadi mine, I berubah jadi mine, yours, his, hers, ours, theirs. Tentunya this pencil is mine. Karena pensil ini miliknya berarti kata ganti aku berubah jadi milik aku, milikku, gitu. Terus interrogative pronoun, pertanyaan, who called me? Siapa yang memanggil saya? Hmm, Jadi ada kata benda hukum, misalnya attorney, pengacara, barrister. Ini istilah-istilah hukum bisa dilihat pekerjaan dalam hukum. Evidence, judge ini hakim, jurai, kelompok orang yang mendengarkan bukti, lawsuit, lawyer. Kata benda hukum ini berasal dari kata pertamanya misalnya lawyer. Law ini berarti hukum, ditambah year berarti sebuah pekerjaan yang berhubungan dengan hukum atau seseorang yang menjadi perwakilan orang lain. Istilah ini bisa sering dilihat di bahasa hukum. Begitu. Mungkin ada yang mau bertanya tentang noun dan pronoun. Noun itu kata benda, pronoun kata ganti orang. Sebelum kita akhiri untuk tugas kali ini, jadi setiap pertemuan ada tugas. Sebenarnya lebih efektif kalau perkuliahan di kampus atau tetap muka, tapi ya karena tidak apa-apa ya. Jadi ini tugas untuk, oh mungkin sudah mau habis ya Bapak. Ini waktunya di Zoom cuma 40 menit. Jadi tugas individu untuk hari ini membuat kalimat dalam bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dijelaskan pengertian nouns dan pronoun dan diberikan contohnya. Baik, sudah mengerti Bapak? Ya, sudah mengerti. Lagi Mungkin ada yang mau belajar ini. ditanyakan? Sudah jelas ya? Sudah Iya, jelas. karena di sini lagi hujan, mungkin nggak kedengaran suaranya ya. Kurang kedengaran mungkin ya. Oke, terima Untuk kasih. screenshot, Ini nanti ya, untuk Ya, PPT-nya PPT-nya Bu atau kisi-kisinya nanti di-share ya?
Oh, untuk PowerPoint. Iya, bisa di-share, Pak. Untuk PowerPoint-nya saja. Oke, Bu. Iya Siap. Bu, bisa dipelajari nanti kan, dipelajari ulang lagi Iya, kan nanti di-share untuk pronon dan PowerPoint-nya. non. Iya, Tapi eh, eh, tapi kalau di-share di WhatsApp, mungkin kalau dilihat di HP tulisannya tidak beraturan. Tapi kalau dilihat di laptop, PowerPoint-nya tersusun rapi. Cuman kalau dikirim di WhatsApp HP, kalau dilihat itu mungkin kurang beraturan. Kalau lihat, mungkin bisa dilihat di komputer supaya lebih jelas. Kalau di HP mungkin ada yang terpotong-potong gitu, Pak. iya Bu, nanti bisa kan lihat PPT-nya dari lewat laptop. Kalau untuk HP ini cuma untuk kuliahnya aja. Iya, Pak. Oke, sekian saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk yang sudah hadir, Pak Rudi dan Pak Sumarlin. Siap, terima kasih. Semoga Iya Bu, sama-sama. kita bisa ketemu lagi ya untuk perkuliahan selanjutnya. Iya Bu. Mungkin kalau Bapak punya eh, apa permasalahan di kampus, mungkin bisa diberitahukan ke saya ya Pak. Mungkin kalau Pak Rudi sudah lebih tua dari saya mungkin ya Pak. Pak Sumarlin. Iya, Bu. Kalau Iya Bu. boleh tahu umurnya berapa Saya Pak 42, Rudi, Bu. Pak Sumarlin mungkin lebih tua mungkin Saya dari saya Pak. saya 42, Bu. Iya Pak. Kalau Saya kalau saya umur Bu, 42. Umur Kelahiran 42 berapa tahun. Pak kalau Sumarlin? saya Ya, itu Pak Rudinya aja dulu. Pak Rudi, Pak Rudi Saya kelahiran tahun 1982, Bu. 82 berarti 40-an ya Pak? Iya, 42. Oh iya, masih muda Pak. Kalau Pak Sumarlin kelahiran 90-an ya? Kalau saya kelahiran tahun 98. Oh, masih muda. Oh, oh berarti Iya. 90-an. Oh iya. Kemarin sempat juga kuliah, jadi nggak bisa karena faktor pekerjaan kan, jadi nyari mau Mm-mm. cari daring kan. Oh begitu. Kalau di Palembang tidak ada perguruan tinggi. Sebenarnya banyak Bu, cuma kami ini di pabrik ini karena jauh jangkauan untuk melewati, harus pakai transportasinya, jaraknya jauh. Jadi juga ongkos dan biaya tuh lebih besar Bu. Oh iya betul. Bapak kan bisa sambil kerja sambil dapat ijazah kan ya? Nah ya kayak gitu. Jadi nggak dirugikan lah kayak gitu. Iya, Pak Sumarlin juga masih muda, 98, seumuran dengan adik saya. Ya mungkin. Kalau saya Pak, kelahiran 93, baru 30 tahun. Oh, berarti masih muda juga Bu. Iya, baru mengajar 2 tahun dari 2022. Mungkin kalau Bapak punya permasalahan bisa di-share ke saya ya Pak, karena saya juga punya jabatan di kampus. Kalau dosen lain mungkin cuman mengajar. Kalau Bu Ibu, nanti Sil, di sharing-sharing.
eh, Wakil Rektor sudah komunikasi sama Bu Sil ya, Pak? Sudah pernah, Bu. Kalau saya belum, Bu. Cuma admin kampus itu lah, Bu. Ya? Kalau saya cuma di admin kampusnya aja, cuma mau tahu bagaimana kemarin mau kelanjutan soal program kuliahnya. Oh, begitu. Ya, seterusnya nggak pernah. Palingan sama ibu untuk info-info selanjutnya. Iya, Pak. Ini kan kita prodi perguruan tinggi baru yang berpindah dari sekolah ke institut. Jadi baru jalan 2 semester, semester 1 dan semester 3. Jadi belum ada lulusan. Mungkin kalau lulusan itu nanti tahun 2027. Lulusan pertama ya. Tapi sudah akreditasi. Kalau prodi hukum kan baru. Kalau prodi teknik sudah lama. Sekitar tahun 90-an. Sudah banyak lulusan teknik. Cuman kalau prodi baru seperti hukum dan kewirausahaan itu baru. Jadi mungkin kalau ada masalah perkuliahan mungkin bisa diberitahu ke saya, Pak. Saya bisa beritahu ke dosen lain mungkin karena dosen lain biasanya cuma mengajar saja. Untuk mengenai mata kuliah yang lain itu Bu bagaimana? Apakah sama semua ya daring ya? Sama, karena Bapak kan jauh, posisinya kan jauh. Kalau di Kendari mungkin kita bisa adakan perkuliahan di kampus. Cuman kebanyakan yang di luar, jadi kita daring. Kalau semester 3 biasanya di kampus, karena banyak anak-anak beasiswa yang stay-nya di Kendari begitu. Oh iya, Bu. Mungkin perkuliahan untuk semua mata kuliah akan berjalan minggu depan mungkin ya, karena dosen lain juga mungkin lagi menyiapkan materi gitu. Oh iya. Berarti kan Iya, untuk minggu ini belum full ya kita ya? iya, bisa dilihat cek di Siakat saja Pak. Kalau sudah ready dosennya, berarti sudah ada jadwalnya. Kalau belum ready ya belum, karena di absen lewat Siakat.